Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli dengan NIM J1A1-19153. Saya dari kelas K3 Angkatan 2019, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Soluoleo. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas MIT Gizi Kesehatan Masyarakat Pesisir Kepulauan. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang masalah yang timbul akibat dari kurangnya asupan gizi yang terjadi di masyarakat pesisir. Masalah tersebut berupa stunting. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang cukup lama akibat dari pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia 2 tahun. Stunting adalah sebuah kondisi di mana tinggi badan seseorang ternyata lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umumnya. Daerah pesisir sendiri merupakan salah satu daerah yang banyak memiliki masalah, khususnya di bidang kesehatan masyarakat. Faktor risiko kejadian stunting atau gagal tumbuh di wilayah pesisir terjadi pada periode 1000 hari pertama kehidupan atau HPK, yaitu 270 hari selama kehamilan dan 720 hari pada kehidupan pertama bayi, di mana 1000 HPK merupakan periode sensitif karena akibat yang ditimbulkan akan bersifat permanen, yang menyebabkan janin di dalam kandungan melakukan reaksi penyesuaian. Hasil reaksi penyesuaian akibat kekurangan gizi akan terlihat pada usia dewasa di mana bentuk tubuh yang pendek dan rendahnya kemampuan kognitif atau kecerdasan. Stunting juga merupakan gambaran keadaan gizi yang kurang yang berlangsung lama. Stunting sudah dimulai sejak sebelum kelahiran yang diakibatkan oleh ibu hamil yang mengalami gizi buruk, pola makan, dan kualitas makanan yang buruk, sehingga sering mengalami sakit. Faktor yang mempengaruhi stunting pada anak yaitu praktek pengasuhan anak yang kurang baik, terbatasnya layanan kesehatan, masih kurangnya akses rumah tangga atau keluarga ke makanan yang bergizi, dan kurangnya akses air bersih dan sanitasi. WHO pada tahun 2013 membagi dampak yang diakibatkan oleh stunting menjadi 2. Yang pertama, jangka pendek. Di bidang kesehatan sendiri dapat menyebabkan peningkatan moralitas dan morbiditas. Pada bidang perkembangan berupa penurunan perkembangan kognitif, motorik, dan bahasa. Pada bidang ekonomi berupa peningkatan pengeluaran biaya untuk kesehatan dan peningkatan pengeluaran biaya untuk perawatan anak yang sakit. Kedua, jangka panjang, di mana pada bidang kesehatan berupa perawakan yang pendek, peningkatan risiko untuk obesitas, dan penurunan kesehatan reproduksi. Pada bidang perkembangan berupa penurunan prestasi dan kapasitas belajar. Dan pada bidang ekonomi itu sendiri berupa penurunan kemampuan dan kapasitas kerja. Langkah-langkah pencegahan stunting yang sangat perlu dilakukan yaitu 1. Memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Tindakan yang relatif ampuh dilakukan untuk mencegah stunting pada anak adalah selalu memenuhi gizi sejak masa kehamilan. Lembaga Kesehatan Millennium Challenge Account Indonesia menyarankan agar ibu yang sedang mengandung agar selalu mengonsumsi makanan sehat dan bergizi maupun suplemen atas anjuran dokter. Selain itu, perempuan yang sedang menjalani proses kehamilan juga sebaiknya rutin memeriksakan kesehatannya kepada dokter atau bidan. Kedua, beri ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Menurut Veronica, yang merupakan ahli nutrisi dari universitas ternama di Jerman, menyatakan bahwa ASI ternyata berpotensi mengurangi peluang stunting pada anak berkat kandungan gizi mikro dan makro. Oleh karena itu, ibu disarankan untuk tetap memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan kepada sang buah hati. Protein whey dan kolestrum yang terdapat pada susu ibu pun dinilai mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi yang terbilang rentan. Ketiga, dampingi ASI eksklusif dengan MPASI yang sehat. Ketika bayi menginjak usia 6 bulan ke atas, maka ibu sudah bisa memberikan makanan pendamping atau MPASI. Dalam hal ini, pastikan makanan-makanan yang dipilih bisa memenuhi gizi makro dan mikro yang sebelumnya selalu berasal dari ASI untuk mencegah stunting. WHO pun merekomendasikan fortifikasi atau penambahan nutrisi ke dalam makanan. Di sisi lain, sebaiknya ibu berhati-hati saat akan menentukan produk
tambahan tersebut, konsultasilah dulu ke dokter. Keempat, terus memantau tumbuh kembang anak. Para orang tua perlu terus memantau tumbuh kembang buah hati mereka, terutama dari tinggi dan berat badan anak. Bawa si kecil secara berkala ke posyandu terdekat ataupun klinik khusus anak. Dengan begitu, akan lebih mudah bagi ibu untuk mengetahui gejala-gejala awal gangguan atau penanganannya terhadap masalah stunting. Dan terakhir, selalu menjaga kebersihan lingkungan. Seperti yang kita ketahui bahwa anak-anak sangat rentan akan serangan penyakit, terutama kalau lingkungan sekitar mereka kotor. Maka dari itu, disarankan kepada para orang tua untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar ataupun tempat-tempat yang sering menjadi tempat bermain anak. Ya, baik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Ya baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.